Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Dwi dari kelas 11 IPA 5. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kita sebagai anak dan juga murid, sudah seharusnya kita menghormati dan juga harus patuh terhadap orang tua dan guru. Kenapa guru harus diikut sertakan? Karena seperti yang kita tahu bahwa guru adalah orang tua kita di sekolah. Beliau juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Jadi, kita harus menghormati dan patuh terhadap guru. Tapi sebetulnya hormat dan patuh tidak hanya kepada orang tua dan guru, tetapi ke orang yang lebih tua dari kita. Misalnya paman, bibi, uwa, lalu kakak kelas, dan sebagainya. Dalam surat Al-Isra ayat 23-24 menjelaskan mengenai larangan anak berkata kasar dan diwajibkan kita sebagai anak harus bertutur kata yang mulia kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfiz lahum jannahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, ada sebuah kisah tentang Uwais Al-Qarni yang sering dijadikan sebagai contoh anak yang berbakti kepada orang tuanya. Uwais Al-Qarni adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan sang ibu. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak dikenal miskin dan memiliki penyakit kulit. Suatu waktu, Uwais meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah dalam rangka untuk melepaskan kerinduannya kepada Rasulullah. Sang ibu memberinya izin untuk pergi, namun dengan syarat agar setelah berjumpa Rasulullah, ia cepat pulang kembali karena ibunya yang sakit-sakitan. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, Uwais akhirnya sampai di rumah Rasulullah. Ia bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Tapi ternyata Uwais tidak mendapati Rasulullah di rumahnya karena saat itu Rasulullah sedang memimpin peperangan. Meski kerinduannya amat besar terhadap Rasulullah, Uwais lekas pulang demi ibunya. Ia hanya menitip pesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian ada satu kisah lagi dari Uwais Al-Qarni yang menarik perhatian, yaitu ketika ibunya yang sakit lumpuh ingin pergi berangkat haji ke Madinah. Lalu Uwais bingung karena dia nggak punya kendaraan, dia nggak punya unta, dia nggak punya ini untuk pergi berangkatkan ibunya ke Madinah. Lalu dia juga sedang sakit kulit, tapi dia ingin mengabulkan permintaan ibunya. Lalu akhirnya setelah berpikir panjang, akhirnya Uwais Al-Qarni menemukan cara untuk ibunya pergi ke Baitullah, yaitu dengan cara menggendong. Lalu ia pertama latihan dulu dengan domba yang lumayan berat,
Lalu dia pergi ke pemilik domba lalu membelinya. Dia menggendong domba itu setiap hari. Lalu setelah hari H, dia menggendong ibunya ke Baitullah dan akhirnya sampai ke Baitullah untuk naik haji. Jadi intinya kita harus patuh dan hormat terhadap orang tua dan juga guru, seperti Uwais Al-Qarni, karena dulu Uwais Al-Qarni tidak dikenal oleh siapapun, tapi sekarang dia sangat dikenal di langit. Sangat dicintai oleh Rasulullah karena dia memperlakukan ibunya dengan baik, sehingga dia dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh penghuni langit, dan ceritanya bisa dijadikan pelajaran untuk kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.